rekan-rekan ASN. Terima kasih yang sudah bergabung. Sambil menunggu acaranya dimulai, mungkin rekan-rekan ASN yang sudah bergabung bisa mengajak teman-temannya juga untuk ikut join di acara IG Live ini. Sambil menunggu guest speaker kita untuk bergabung, saya akan sapa-sapa dulu nih, siapa aja ya yang udah join. Udah banyak banget nih kayaknya. Ya mungkin emang ini jam-jam rawan ya karena abis istirahat makan siang, mungkin agak mengantuk dan ini juga merupakan jam kerja. Cuma kan kita bisa sambil bekerja, kita bisa sambil buka HP, buka Instagram dan bisa menikmati atau menonton Career and Talent Talk series kali ini sambil bekerja. Nah, untuk info bagi rekan-rekan ASN yang baru pertama kali bergabung di acara ini, jadi sebenarnya IG Live ini adalah salah satu wadah dari ASDEP kami, yaitu ASDEP Manajemen Karir dan Talenta, untuk berdiskusi dan memberikan informasi atau sosialisasi mengenai hal-hal atau kebijakan-kebijakan terkait dengan manajemen karir dan talenta ASN. Kasih yang udah ngasih dadah-dadahnya. Mungkin bisa ajak rekan-rekan yang lain juga untuk bergabung, terutama untuk pejabat fungsional asesor SDM aparatur, karena tema kita hari ini adalah tentang JF asesor SDM aparatur. Oke, sepertinya guest speaker-nya sudah ada. Sebentar. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Perkenalkan, nama saya Raria Meliala. Saya akan memandu IG Live hari ini. Jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah Career and Talent Talk series yang ke-7. Dan ini rutin dilakukan setiap minggu, satu kali. Jadi ini sudah berlangsung sekitar 7 minggu. Dengan tema-tema yang berbeda. Nah, untuk hari ini adalah sesi yang ketiga dari seri Bincang Karir PNS. Seperti yang kita ketahui bahwa asesor SDM aparatur adalah salah satu jenis karir di PNS. Nah, untuk mengupas tuntas tentang asesor SDM aparatur, telah hadir di sini guest speaker kita. Akan saya undang. Sedang menunggu. Ya. Halo Mbak Pamela. Nah, ini rekan-rekan ASN telah hadir di sini. Mbak Pamela. Jadi saya mau mengenalkan dulu nih. Oh, halo dulu. Mbak, makasih loh udah mau bergabung di sini sebagai guest speaker. Iya. Nah, Iya, sama-sama. Kedengeran lagi nggak sibuk ya suaraku? Mbak? Kedengeran. Kalau saya kedengeran. Rekan ASN kedengeran nggak nih? Kedengeran, jelas. Oke deh Mbak. Kita mungkin langsung aja ya Mbak ya. Kita ngobrol-ngobrol santai nih tentang JF Asesor SDM Aparatur. Nah, sebelum kita mulai diskusi atau ngobrol-ngobrolnya, saya mungkin akan bacakan dulu nih CV tentang Mbak Pamela sendiri ya. Sebentar ya. Saya akan bacakan, ini sangat menarik nih. Jadi Mbak Pamela ini nama lengkapnya adalah Pamela Putri Fidiarsi ya, betul ya Mbak ya? Betul. Nah, Mbak Pamela ini adalah asesor SDM aparatur ahli muda dari BKN. Untuk pendidikan, riwayat pendidikannya, Mbak Pamela ini adalah lulusan S1 Psikologi UGM ya Mbak? Lulus Iya. tahun 2006, betul ya Mbak ya? Dan sudah Betul. menyelesaikan S2-nya itu di bidang Industrial and Organization Psychology
Aduh ini agak susah nih kampusnya. Mungkin mbaknya bisa ngomong kampusnya apa nih ya? Saya cuma bisa kayak Groningen. Depannya saya nggak bisa nih. Ya, Universiteit. Reich University, Oh salah. Oke, Universiteit, right. Reich Oke. Universiteit. Itu di Belanda ya mbak ya? Iya betul. Ah, ah. Nah ini kita lihat bahwa berarti mbaknya ini adalah spesialis psikologi nih. Kalau saya lihat. Betul ya? Nah, untuk karirnya nih sebagai PNS, dimulai tahun 2008 ya Mbak, sebagai pengelola bank soal di Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai. Kemudian masih sebagai pengelola bank soal, namun berpindah unit ke Pusat Penilaian Sistem Rekrutmen ASN. Lalu diangkat menjadi asesor SDM aparatur ahli pertama, dan kemudian menjadi asesor SDM aparatur ahli muda sampai sekarang ya Mbak ya, betul ya? Iya betul. Sampai sekarang masih ahli muda. Masih Tetap ahli muda muda ya, soalnya. oke. Ya betul Pak, betul Bu. Terus ini untuk diklat nih. Jadi kalau saya lihat di CV-nya ini sudah banyak mengikuti diklat terkait dengan JF-nya Mbak sebagai asesor SDM aparatur, dan Mbak juga ini ternyata aktif berorganisasi. Jadi Mbak Pamela ini adalah sekretaris di IASA atau IASA ya bacanya Mbak ya, ini Ikatan Asesor Biasa, SDM ya. Aparatur. Ya, IASA. Iya. Jadi ini cukup lama nih menjadi sekretaris di IASA ini, dan juga Iya, selain aktif organisasi, juga aktif sebagai pengajar dan fasilitator diklat asesor. Ya, betul ya Mbak ya? betul. Oke, mantep banget nih. Emang nggak salah pilih untuk guest speaker kita hari ini. Karena kita akan membicarakan tentang asesor SDM aparatur. Nah, untuk rekan-rekan ASN yang sudah bergabung, mungkin bisa mengajak teman-temannya yang kebetulan sebagai asesor SDM aparatur atau calon asesor SDM aparatur buat bisa berdiskusi, ikut juga memberikan komen-komen atau pertanyaan kepada Mbak Pamela. Ntar saya akan bacakan. Bisa tulis di komen di bawah ini. Nah, kita langsung aja ya Mbak ya. Mungkin untuk awalnya nih Mbak, boleh dijelasin nih Mbak, sebenarnya jabatan fungsional asesor SDM aparatur itu seperti apa sih? Oke Mbak, silakan. Kalau oke, makasih pertanyaannya. Kalau berdasarkan Permenpan 39 ya yang baru tahun 2020, Iya. asesor SDM aparatur itu PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan asesmen kompetensi dan potensi dia sebagai dasar untuk praktek pengelolaan manajemen ASN begitu. Di peraturan Badan Kepegawaian nomor 26 tahun 2019 juga menyatakan bahwa jabatan fungsional asesor SDM aparatur ini adalah pejabat fungsional PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi. Kalau di Perban 26 itu masih menyebutnya manajerial dan sosiokultural saja, tapi untuk di lingkungan PNS, di lingkungan instansi pemerintah, gitu. Intinya sih kami sebagai fungsional asesor itu diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan asesmen kompetensi dan potensi di lingkungan instansi pemerintah, seperti itu, gitu. Oke. Nah tadi Mbak menyebutkan bahwa tugas itu berdasarkan Permenpan yang terbaru nih yang nomor 39 tahun 2020. Ini emang masih Iya, fresh banget nih ya masih Mbak ya, baru karena banget. saya lihat ini diundangkannya itu tanggal 3 Juni nih. Berarti masih baru. Nah, ini Iya, masih baru banget. menurut masih baru banget ya. Nah, itu udah Baru berasa nggak sih Mbak dampaknya gitu dengan adanya perubahan dari Permenpan 41 tahun 2012 menjadi Permenpan 39 2020. Nah, itu Mbak udah merasakan perbedaannya belum sih dengan adanya Permenpan baru itu? Eh, belum mulai ya. Kalau saya pribadi ya belum ada yang bisa penerapannya saya belum begitu tahu bagaimana caranya gitu ya perbedaannya. Tapi yang paling mendasar di antara Permenpan 41 2012 dengan yang Permenpan 39 2020 ini, pertama ada perubahan dari
apa namanya, golongan ruang untuk pengangkatan pertama itu berubah. Kalau yang dulu kan kita harus diangkat minimal golongan 3B. Kalau sekarang 3A itu sudah Oh, berubah. sudah bisa 3. Nah, sudah bisa 3A. Kemudian apa namanya? Ada juga mekanisme untuk perpindahan jabatan seperti Jabatan. itu. Kemudian angka kreditnya, kalau dulu angka kredit yang Permenpan 41 kan poinnya kecil-kecil ya. Sekarang nilainya juga sudah lebih besar seperti itu. Oh. Begitu. Kemudian dan kami Permenpan 39 itu juga mengakomodir untuk asesor teknis. Kalau dulu kan tidak ada, hanya sosial kultural dan manajerial. Kalau sekarang juga ada teknis. Gitu. Oh. Jadi perbedaannya ini tadi kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan bahwa ada untuk tadi jenjang ahli pertama bisa golongan 3 sudah bisa menjadi asesor SDM ahli pertama ya Mbak ya, karena sebelumnya 3B ya. Harus 3B. Gitu. Lalu untuk harus 3. Oh iya. Dulu yang Permenpan 41 harus 3B. Kalau sekarang 3A sudah bisa kan ya Mbak ya? Sekarang sudah bisa 3A. Oh, berarti sama seperti analis kebijakan ya, karena golongan 3A sudah bisa. Dan selain itu tadi mekanisme untuk perpindahan dan juga tadi apa ya Mbak? Satu lagi tuh yang ini ya. Angka kreditnya juga nilainya angka kredit lebih mudah ya? Iya. Lebih besar. Seperti perencana kemarin, bener. Perencana yang waktu 2 minggu lalu kebetulan ada guest speaker dari Bappenas ya. Bahwa juga jadi ada perbedaan juga sama kan, ada perubahan Permenpan tentang JF-nya, dan di situ emang dibuat untuk butir-butir kegiatan dan untuk pencapaian angka kredit dipermudah. Jadi emang bagaimana kami untuk memfasilitasi jabatan fungsional untuk bekerja dengan semaksimal mungkin, seperti itu ya Mbak ya? Iya. Nah selain itu juga dari segi latar belakang pendidikan, kalau dulu di Permenpan 41 latar belakang pendidikannya itu terbatas hanya di humaniora. Kalau yang dulu Permenpan 41. Nah, dengan Permenpan 39 2020, pendidikan teknis itu juga sudah bisa diakomodir. Gitu. Oh, karena tadi Mbak sebutkan bahwa tidak hanya untuk mengakses kompetensi manajerial, sosial kultural, tapi juga sudah ada yang teknis ya. Berarti tidak harus ini ya Mbak, psikolog atau lulusan psikologi begitu ya untuk menjadi asesor SDM aparatur. Iya. Atau mungkin bisa lulusan lain gitu ya. Iya, di luar pendidikan humaniora itu sudah bisa mendaftar, kayak misalnya mungkin sarjana teknis gitu. Itu juga sudah bisa mendaftar sebagai asesor SDM aparatur. Gitu. Oh, jadi tidak hanya yang lulusan background pendidikan humaniora ya Mbak ya. Karena saya pikir sebelumnya wah ini jabatan fungsional itu sangat terbatas gitu untuk kualifikasi pendidikan, karena tidak bisa semua yang berlatar belakang selain humaniora tidak bisa masuk gitu, tidak bisa menjadi asesor SDM aparatur. Berarti ini semakin diperluas juga ya untuk ruang lingkup dari background pendidikannya ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah ini Mbak, kalau untuk tadi kan kualifikasi pendidikan nih, kira-kira apa aja sih standar kompetensi yang dibutuhkan nih, atau skill yang harus dibutuhkan oleh seorang asesor SDM aparatur? Oke, standar kompetensi ya? Iya. Ya, kalau standar kompetensi sama seperti ASN lainnya, kita harus memenuhi persyaratan standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural juga sesuai dengan jenjang dari masing-masing jabatannya gitu. Tapi kalau untuk pelaksanaan kegiatan, bagi saya pribadi sih kemampuan untuk mengobservasi, mewawancara itu juga penting. Gitu, itu untuk teknisnya. Gitu. Jadi itu yang kalau untuk yang spesifiknya karena melakukan assessment pasti harus bisa melakukan harus paham instrumen-instrumen untuk mengakses itu ya Mbak ya, berarti ya?
Iya. Karena ada tools-toolsnya yang harus digunakan untuk melakukan assessment tadi. Seperti itu ya Mbak ya. Mungkin kalau bisa Iya. disimpulkan. Oke. Nah, ini mungkin rekan-rekan ASN bisa bertanya terkait dengan asesor SDM aparatur. Ntar saya bacakan. Lalu nih sambil menunggu rekan-rekan ASN untuk bertanya nih Mbak. Hmm? Ini kan kalau saya lihat dari CV-nya ini kan Mbak dari awal adalah eh, sudah ini banget ya, sudah berpengalaman banget nih menjadi asesor SDM aparatur. Itu apakah dari awal emang formasinya adalah sebagai asesor SDM aparatur atau mungkin Mbak waktu mendaftar CPNS itu sebagai untuk formasi lain gitu Mbak? Mungkin bisa diceritakan Mbak dari Hmm. awal karir Mbak sampai ke titik sekarang. Oke. Eh, dari awal ya. Iya. Waktu awal CPNS tahun 2008 saya sebetulnya melamar untuk jabatan pengelola bank soal di Direktorat Hmm. apa namanya, Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai. Kemudian direktorat itu berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen, dan kalau berdasarkan SOTK yang baru juga berubah lagi menjadi eh, Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Nah, di situ tupoksi saya waktu itu sebagai pengelola bank soal itu eh, membuat soal-soal untuk tes CPNS dan juga ujian-ujian dinas. Waktu kita awal-awal BKN merintis CAT sebetulnya. Nah, Wah, 2009 itu dulu mantap, masih di mantap, pengelola mantap. bank soal, jadi kerjaannya tiap hari bikin soal aja gitu kan, nge-review Iya, iya. soal, uji coba dan lain-lain. Nah, kemudian 2009 saya diikutkan untuk pelatihan asesor. Waktu itu alasannya karena saya punya background pendidikan psikologi, Psikologi ya. jadi saya ikut pelatihan asesor. Waktu itu diadakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi. Saya ikut di situ. Setelah lulus diklat, mulai membantu beberapa kegiatan di Pusat Penilaian Kompetensi. Sedangkan saya waktu itu jabatannya masih pengelola soal. Pengalaman soal. Nah, ya kemudian kan tahun 2012 terbit Permenpan 41 tentang jabatan asesor SDM aparatur. Saya ditawari untuk in-passing, mau nggak waktu itu in-passing. Nah, akhirnya saya in-passing tuh di tahun 2013. Nah, diangkatlah saya sebagai JF asesor di tahun 2013 itu. Nah, lucunya setelah Kenapa saya nih? Apa diangkat nih? lucunya setelah saya diangkat itu di 2013, saya juga diberhentikan di tahun yang sama sebagai JF asesor. Kenapa tuh Gitu. Mbak? Kenapa? Mungkin bisa cerita. Oke, jadi waktu itu saya diangkat sebagai JF asesor bulan Agustus, tanggal 1 Agustus SK-nya 2013. Tanggal 25 Agustusnya saya berangkat ke Belanda, dan tanggal 1 September Oh, saya menerima kuliah. SK pemberhentian. Iya, menerima SK Oh, pemberhentian. Ya, jadi kalau misalnya di CV itu bilang saya sebagai asesor dari 2013, iya benar, tapi aktifnya baru dari kembali oh, pengangkatan gitu. Saya mengajukan, ini putus-putus nggak sih? Soalnya kok kayaknya agak putus-putus dari agak saya. putus-putus ya, ya agak putus-putus. Tapi masih bisa Oh kedengeran kok gitu Mbak. ya? Oke. Mungkin sinyal kali ya. Nah, kayaknya sih sinyalnya. Hmm, Oke, nah oke. dari Ya. 2015 itu saya kemudian mengajukan pengaktifan kembali, pengangkatan kembali dalam JF asesor, dan sampai sekarang gitu. Dan 2017 saya mulai bergabung ke Pusat Penilaian Kompetensi. Gitu Sampai sekarang ya Mbak ya ceritanya. berarti ya. Sampai sekarang. Wah, berarti ini lengkap banget loh Mbak. Berarti Mbak sudah melewati berbagai fase nih, fase kehidupan. Iya, Jadi, pasar ya, diberhentikan juga sudah. ya, ya diberhentikan, in passing, ya kan Mbak, in passing diberhentikan Iya, karena emang melanjutkan kuliah ya, melanjutkan studi, iya. terus kembali diangkat kembali gitu kan. Jadi ini sangat menarik nih Mbak. Jadi kita bisa belajar banyak nih untuk teman-teman atau rekan-rekan ASN kita yang
akan melakukan passing mungkin bisa ini bertanya kepada Mbak Pam. Terus ini juga terkait pemberhentian. Mungkin tadi saya juga agak shock, "Hah, kenapa diberhentikan?" Ternyata pemberhentian karena itu mungkin lebih ke Tugas penonaktifan belajar. seperti itu ya Mbak ya, karena tugas belajar ya. Iya. Oke nih Mbak. Ini ada pertanyaan nih Mbak, boleh saya bacain ya? Mm-mm. Ini dari izin bertanya, saya Sadu, calon asesor SDM Aparatur, ahli pertama Kabupaten Madiun. Wah, dari Madiun nih Mbak. Mm-mm. Terkait PP 17 tahun 2020 yang tidak mensyaratkan diklat untuk calon asesor. Maka apa yang pertama sekali sebaiknya saya lakukan? Karena belum ada bekal nih Mbak. Nah, mungkin bisa memberikan tips-tips atau apa ini ya, langkah-langkah yang harus dia ambil karena ini masih baru, sepertinya masih baru Masih bergabung calon di ya? PNS dan iya masih calon, Oke. belum diklat juga kan, tadi katanya tidak mensyaratkan diklat katanya. Apakah benar seperti itu, dan kalaupun emang tidak perlu diklat, apa nih yang perlu dia ambil untuk mempersiapkan untuk menjadi asesor SDM aparatur? Oke, silakan Mbak. Oke. Nah, sebetulnya Dari kalau Sadu. terkait dengan diklat, terutama untuk Mm-mm. penjenjangan, itu bisa menghubungi Mm-mm. prosesnya ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian di BKN. Nah, nanti di sana yang akan mengkoordinir untuk pelaksanaan diklat penjenjangannya gitu. Tapi setahu saya memang eh, tidak mensyaratkan diklat, tapi paling tidak harus diklat kalau nggak salah. Untuk yang pertama mungkin diklat kali ya Mbak Paling, ya, kalau Mbak. ya, paling lambat itu kalau nggak salah beberapa 1 atau 2 tahun setelah diangkat gitu. Saya kurang paham juga. Cuman mungkin Mas apa Mbak sih tadi Syadu mungkin bisa Sadu, menghubungi pusat masih pembinaan tadi ya bisa Mbak, pusat menghubungi pembinaan. ya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Nanti akan dibantu di sana. Begitu. Oke, baik. Berarti ini untuk Mbak atau Mas Sadu dari Kabupaten Madiun, mungkin bisa menghubungi di pusat pembinaan jabatan fungsional di BKN ya Mbak ya, untuk Iya, teknis yang lebih detail dan lebih lanjut gitu. betul. Oke, ini untuk yang ada yang berikutnya juga nih Mbak. Sebentar. Ini saya sambil lihat-lihat pertanyaannya Oh, juga nih. iya. Oh, Ada boleh. yang nanya nih, Oh, dan Wiastanto. Wah, apakah itu gimana tuh Mbak? Lisensi BNSP. BNSP atau enggak? Ya, Kalau mungkin bisa dijawab, SDM Mbak. asesor SDM aparatur itu harus memiliki sertifikat sebagai asesor yang dikeluarkan oleh eh, pusat diklat BKN. Ya, harus dari BKN. Begitu. Oh. Kami tidak menggunakan dari BNSP, walaupun bisa jadi nilai tambah ketika teman-teman asesor punya BNSP juga gitu. Oh. Tapi Jadi utamanya adalah sertifikat dari BKN. Oke, ini untuk Mas Wiastanto, berarti yang utamanya itu harus yang dari BKN. Kalau punya yang BNSP, ya itu jadikan value added ya. Iya. Oke. Nah ini untuk yang berikutnya nih dari Mbak atau Mas Nara Iswari. Oh ini tadi sudah dibahas sebenarnya, mungkin belum join, nggak apa-apa, ntar mungkin Mbak Pamela bisa mengulang. Mohon maaf, ingin bertanya, asesor SDM aparatur dengan latar belakang pendidikan non-humaniora, apakah hanya bisa melakukan asesmen teknis atau boleh melakukan asesmen kompetensi manajerial dan sosiokultural? Nah, silakan Mbak. Oke. Aduh, maaf. Ininya Ya, nggak apa-apa, kegoyang. Mbak. Nggak apa-apa. Tenang, Oke. tenang. Oke, Mbak, silakan. Eh, Kalau asesor SDM aparatur itu sebetulnya menangani 3 asesmen, manajerial, teknis, dan sosiokultural. Tapi untuk kita juga bisa aja sih menangani atau mengakses ketiga jenis asesmen itu untuk manajerial, sosiokultural, dan teknis. Tapi harus melalui uji kompetensi untuk menentukan apakah kita punya kita berkompeten nggak di mengakses teknis misalnya. Karena kan kalau teknis kan banyak sekali jenis-jenisnya ya. Iya, Mungkin betul, belum betul, tentu betul. juga saya
Uji kompetensi teknis untuk apa ya? Misalnya teknis jaga warna gitu. Saya nggak punya kompetensi itu dan ternyata tidak lulus uji kom untuk mengakses jabatan tertentu, ya nggak bisa gitu. Tetap ditentukan melalui uji kompetensi. Uji kompetensi. Bisa saja sih dia atau saya gitu ya. Saya punya kemampuan saat ini. Saya memiliki kompetensi untuk manajerial dan sosiokultural. Kemudian saya merasa saya punya wawasan tambahan mengenai analisis analis kepegawaian misalnya. Kemudian saya ikut uji kom untuk bisa mengakses analis kepegawaian misalnya. Itu juga bisa. Itu, tapi tetap ditentukan melalui uji kompetensi. Uji kompetensi. Begitu. Oke, berarti untuk Mas atau Mbak Naraiswari berarti sebenarnya bisa sebagai asesor SDM aparatur bisa mengakses 3 kompetensi yang tadi, tapi asal dia lulus uji kompetensi untuk masing-masing kompetensi tadi ya Mbak ya? Seperti itu ya? Iya, betul. Oke, ini ada yang ini ada yang keempat nih. Mas atau Mbak Jojo Renwarin. Selamat sore, saya CPNS 2018. Melamar dengan formasi asesor SDM aparatur ahli pertama, golongan 3B. Tapi sampai sekarang saya dan teman-teman lain belum mengikuti diklat asesor. Wah, ini kayak curhat nih. Apakah kami masih berstatus calon atau sudah menjadi asesor? Terima kasih, Mbak. Oke, Mbak, silakan. Ini kayaknya ada sedikit-sedikit curhat. Curcol mungkin. Kalau pengangkatan kan dari PPK masing-masing ya. Jadi iya, dari instansi ya, Mbak. Bagaimana? Dari instansinya, apakah sudah hilang C-nya atau belum gitu di sana? Itu sih. Kalau C-nya masih ada ya berarti memang masih calon, masih CPNS gitu. Tapi kalau misalnya sudah dilantik PNS, nanti tinggal dilihat saja SK-nya menduduki jabatan apa di sana. Tuh. Kalau memang diangkat menjadi asesor SDM aparatur ya berarti Anda sudah resmi menjadi seorang asesor gitu. Gitu berarti sih. Untuk tadi siapa? Mas atau Mbak Jojo mungkin bisa ditanyakan ke bagian kepegawaiannya mungkin ya untuk terkait dengan statusnya Mas atau Mbak Jojo dan teman-teman yang seangkatan yang ternyata belum dideklarasikan apakah memang sudah layak menjadi asesor SDM aparatur atau belum. Jadi mungkin bertanya langsung ya Mas atau Mbak Jojo. Oke. Ini nih ada dari Mas Nureski.id. Selamat siang, saya Nureski dari Pemprov Sulteng. Wah, jauh. Dari Sulawesi Tengah ya. Oke. Ini JFT asesor yang baru diangkat bulan Desember. Jadi ini baru ya lumayan ya, udah setengah tahun lebih. Pertanyaan saya terkait cara bergabung dengan IASA, Mbak. Bagaimana nih, Mbak? Untuk bergabung dengan IASA, syarat pertamanya adalah harus menjadi JF asesor. Itu dulu. Buat teman-teman yang masih CPNS tapi formasi asesor, untuk bergabung ada syarat utamanya adalah JF asesor dulu. Nah, setelah nanti menjadi JF asesor, mohon SK-nya, SK pengangkatannya dikirimkan ke pusat pembinaan jabatan fungsional kepegawaian di BKN. Nanti dari sana akan disampaikan ke IASA. Baru nanti kita akan data dan bergabung ke grup WA. Sementara ini sih kita cuma adanya grup WA gitu untuk IASA, untuk komunikasi kita. Untuk saling komunikasi ya. Oh berarti ini untuk Mas Nureski ini sebenarnya sudah bisa ya Mbak ya untuk mendaftar sebagai anggota IASA karena sudah dilantik kan dia tadi bulan Desember. Oke. Untuk Mas Nureski mungkin bisa mengirimkan tadi SK-nya ya tadi ya ke pusat pembinaan jabatan fungsional di BKN. Iya betul. Nah, ini ada dari ini Mbak Mulhimi Ahmad. Izin bertanya. Saya Mulhimi, CPNS 2018 dari BKD Provinsi Gorontalo. Wah, jauh lagi nih dari Gorontalo nih, Mbak. Saat ini saya belum dilantik
ke Japung formasi saya, yaitu analis kepegawaian alih pertama. Dan sekarang ini saya sedang direncanakan untuk pindah ke jabatan asesor. Karena kebutuhan instansi dalam rangka percepatan sistem merit, karena ternyata backgroundnya pendidikannya dari psikologi. Nah ini mirip dengan Mbak nih Mbak. Kira-kira mungkin ini berarti mungkin ingin bertanya ya, langkah-langkahnya mungkin dari kan awalnya dia formasinya adalah analis kepegawaian, tapi ternyata instansinya membutuhkan dia sebagai asesor SDM aparatur. Nah mungkin Mbak bisa memberikan tips-tips atau langkah-langkah yang bisa diambil oleh Mas Mulhimi ini. Oke Mbak, silakan. Terkait perpindahan jabatan, saran saya cuma satu, tolong hubungi pusat pembinaan jabatan fungsional. Iya beneran, Oke. karena mereka yang akan membantu nanti apa yang harus dilakukan oleh calon asesor atau instansi yang menginginkan adanya perpindahan jabatan, begitu. Karena kalau saya sendiri kan bertugasnya di pusat penilaian kompetensi, jadi tidak mengatur, tidak tahu juga prosesnya bagaimana untuk proses perpindahan jabatan gitu. Jadi memang segala yang terkait dengan keinginan teman-teman untuk bergabung ke JF Asesor, Jika ada yang tertarik untuk antara itu passing atau perpindahan jabatan atau hal-hal lain terkait dengan jabatan fungsional SDM aparatur. kayaknya Halo Mbak. Oke. kayaknya keputus-putus deh. Iya iya tadi ini sempat disconnected ini dari saya terdengar Mbak ya. Saya juga agak geser-geser nih ke deket pintu nih. Siapa tahu mungkin sinyalnya lebih bagus. Gak apa-apa Mbak, tenang aja kita cari posisi yang ini ya, posisi yang Cari paling posisi yang strategis nih. enak. Tenang Mbak. Oke, kami tunggu. Saya juga sambil geser-geser nih Mbak, cari deket pintu. Oke oke. Oke deh. Ya emang kalau sekarang ini kan kebutuhan primer itu bukan hanya sandang, pangan, papan, dan colokan, juga sinyal Mbak kalau sekarang. Oke. Aku sambil cari tempat yang Iya Mbak. enak dulu ya. Sinyalnya Oke nggak mungkin Mbak. oke. Kita nggak apa-apa. Saya ntar ajak ngobrol rekan-rekan ASN dulu nih. Mbak silakan mencari tempat yang paling enak. Oke, ini makasih nih rekan-rekan ASN udah bertanya. Memang nih kalau di zaman era pandemi seperti ini kan kita mungkin ada yang WFO atau WFH. Itu sinyal emang harus apa ya? Emang harus kuat, sangat-sangat dibutuhkan. Tadi seperti saya bilang bahwa kebutuhan primer kita untuk hari ini tuh bukan hanya sandang pangan papan dan colokan, tapi ada sinyal. Oke, mudah-mudahan sih lebih bagus sinyalnya. Oke, Mbak. Nggak Oke. apa-apa. Kita tunggu. Sip. Karena kita ini kan ngobrol-ngobrol santai. Tapi Mbak agak gelap, Mbak. Mungkin cari yang ada terang. Aduh, maaf Gelap nih Mbak, ya? saya banyak maunya. Agak gelap. Ntar Nggak apa-apa. rekan-rekan ASN Backup. nggak bisa ngeliat muka Mbak. Oke, kelihatan ya? Oke. Oke, sip. Sini aja deh. Menghindari Mungkin harus dekat ke bagian itu kali Mbak. Dekat bagian IT mungkin Mbak.
Oke, Iya, sip. sip. Udah enak posisinya, Mbak? Sudah. Nah, ini sudah banyak sebentar. Tadi sampai mana ya tadi? Nah, oh ini tadi yang Mas Muhimi mungkin bisa tadi nanya lagi nih, apa bisa langsung berpindah jabatan, Bu? Nah, untuk Mas Muhimi mungkin bisa menghubungi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di BKN. Jadi kalau terkait dengan teknis in-passing atau perpindahan jabatan, yang lebih paham adalah Pusat Pembinaan JF di BKN. Karena kalau Mbak Pamela ini kebetulan bekerjanya itu di unit Pusat Penilaian Kompetensi ASN. Betul ya Mbak Pamela? Ya, betul. Iya, oke Mas Mulhimi. Seperti itu ya. Jadi mungkin bisa menghubungi langsung atau mungkin menghubungi kepegawaiannya untuk menjembatani Mas Mulhimi dengan pihak dari BKN. Oke. Nah, ini dari Mas Firdaus. Izin bertanya, saya baru saja dilantik dari jalur penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Apakah perlu mengikuti diklat pembentukan atau diklat asesor? Nah, ini kan lagi booming banget nih penyetaraan jabatan nih Mbak terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Nah, ini Mas Firdaus ini bertanya apakah dia memerlukan diklat pembentukan atau diklat asesor? Oke. Bagaimana nih Mbak? Ah, waduh, pertanyaannya sulit-sulit semua nih. Jujur kalau misalnya terkait dengan Mm, penyetaraan, mm, kemudian perpindahan jabatan, saya mm. nggak gitu Itu masih paham di apa sana yang. juga. Oh, oke. Iya, memang harus bertanyanya ke Di tadi itu Pusbin ya pusat JFK sih. pembinaan. Oh, oke. Iya. Cari Untuk di sana, cari yang namanya Pak Agung di sana. Pak oke. Agung itu Nah, ini langsung dikasih tahu. Itu Pak spesialis ya Agung. Mbak ya? Ya, dia uh, kabit untuk yang mengurus asesor. Bapaknya asesor lah kalau kita bilang mah. Oh, oke. Jadi untuk tadi Mas Mulhimi, Mas Firdaus atau yang sebelumnya untuk menanyakan tentang terkait Mm-mm. apa namanya teknis dari JF Asesor SDM Aparatur bisa ke Pusbin JF atau Pusat Pembinaan JF Asesor SDM Aparatur dengan Pak Agung ya. Iya, betul. Tadi saya udah Nah, izin kok. Kalau ada yang mau nanya-nanya kayak oh, gitu, tinggal sebut namanya bisa aja. langsung gitu ya. Oke, berarti itu ada nama keramat ya Mbak ya, Pak Agung. Iya, sebut namanya aja Pak Agung. Cari Pak Agung di Pusbin. Beliau akan dengan senang Oke, hati membantu teman-teman untuk beralih jabatan ke asesor. dengan Gitu. berbagai macam jalur ya dari jalur Iya, reguler pengangkatan pertama, in-passing atau tadi yang terbaru adalah penyetaraan perpindahan ya, jabatan. perpindahan jabatan dan penyetaraan ya. Nah, saya jadi inget nih tadi Mas Firdaus bertanya penyetaraan jabatan yang terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Nah, saya sih mau nanyanya bukan teknis ya Mbak, maksudnya lebih ke Mbak sendiri nih. eh, berdampak nggak sih Mbak, walaupun mungkin Mbak tidak mengalami penyetaraan jabatan, tapi apakah sudah mulai berdampak nih ke Mbak yang sebagai asesor SDM aparatur di Pusat Penilaian Kompetensi, apakah sudah merasakan dampak dari penyetaraan itu? Apakah sudah ada yang mulai meminta assessment atau seperti apa gitu, Bu? Hmm, kalau terkait dengan penyetaraan ya atau perpindahan dari jabatan administratif gitu ya ke jabatan fungsional, eh, yang pasti gini, jumlah jumlah asesor SDM aparatur se Indonesia Raya itu baru 197 orang. Oh, Kami baru ya masih sedikit sekali. sedikit saja. Jadi alhamdulillah kalau memang teman-teman banyak yang berminat untuk beralih jabatan, berpindah jabatan menjadi JF asesor SDM aparatur, berarti kan jumlah jumlah kita kan semakin banyak gitu ya. Bisa mengcover kebutuhan pelaksanaan asesmen di seluruh instansi pemerintah Dan begitu.
Kalau dampak langsungnya dari teman-teman proses penyetaraan mungkin Mm-mm. kalau saya pribadi belum belum terlalu merasakan, Berasa ya? Heeh. ya belum terlalu berasa. Eh, tapi memang ketika apa namanya beralih ke jabatan fungsional ya kita berubah paradigmanya. Sekarang kan jadi Mm-mm. berbasis fungsi. Kita Iya. jadi, kalau saya bilang lahan mainnya jadi lebih luas menurut saya. Lahan main Hmm. jabatan fungsional itu jauh lebih luas karena kita bisa berada di unit apapun misalnya, atau kita bisa melakukan kegiatan ke mana saja gitu, ke unit-unit apa saja, Hmm. nah kalau di kami sendiri di BKN pernah juga kok melakukan assessment di luar eh, instansi pemerintah, misalnya kayak terakhir itu apa ya, Badan Pengawas KPU apa ya kalau nggak salah, atau ada pernah juga di Badan Otoritas Aceh. Nah itu kan di luar Hmm. instansi pemerintah. Oh. Nah lahan main kami jadi semakin meluas gitu loh dengan adanya peralihan ke Oh. jabatan fungsional begitu. Oh, jadi ruang lingkup pekerjaannya pun malah semakin luas ya, Mbak, Mm-mm. dengan Lahan adanya main kami besar lah. penyetaraan. Dan tidak hanya di instansi pemerintah berarti ya, Mbak, kalau kayak gitu ya, untuk untuk Iya. asesor SM aparatur. Berarti bisa juga digunakan untuk melakukan asesmen di instansi di luar pemerintahan. Seperti itu ya, Mbak ya? Ya Wah, misalnya. menarik sekali. Terus, untuk tadi kan Mbak bilang bahwa jumlah asesor SM aparatur itu masih sedikit ya, Mbak? Iya Nah, betul. sebenarnya kalau misalnya dari Mbak sendiri atau dari BKN sendiri itu, apakah sudah eh, memetakan gitu? Sebenarnya kebutuhan untuk asesor SM aparatur tuh kuotanya sebenarnya berapa sih Mbak gitu? Jadi saya mungkin memberikan gambaran kepada rekan-rekan ASN, wah berarti kesempatan untuk menjadi asesor SM aparatur tuh terbuka luas dan lebar gitu. Nah, eh contoh aja ya, BKN itu sebagai instansi pembina itu sebetulnya kuota kami itu 110 orang. Mm-mm. Seingat saya ya 110 orang. Tapi kondisi real saat ini kami hanya 60 orang Oh, saja. Baru 60. separuh ya berarti ya kira-kira. Ya, untuk ukuran instansi pembina. Ada daerah-daerah yang mungkin asesornya baru ada satu, atau bahkan Hmm. asesornya masih calon, itu masih banyak gitu. Targetnya Oh, sendiri sih targetnya berapa Mbak? melalui target melalui in-passing dan lain-lain itu sampai dengan harapannya nih ya April Mm-mm. 2021 Mm-mm. kita sudah punya di atas 500 orang asesor se-Indonesia Oh, gitu. Nah, oke. untuk menambah ke sana mekanismenya ya termasuk tadi perpindahan jabatan, in-passing Mm-mm. itu, atau pengangkatan yang dari formasi Iya, iya, begitu. iya. Dari pengangkatan pertama ya Mbak ya, untuk formasi Mm-mm. baru ya berarti. Berarti mungkin targetnya sekitar tadi kan 197 nambah ya lumayan juga ya berarti sebenarnya nambah Lumayan. 300-an. Ya semoga dengan adanya tadi kan kayak rekan-rekan ASN masih banyak yang masih calon. Berarti kan sampai entar batas April ya, in passing ya itu April 2021 ya. Betul. Itu bisa memenuhi kuota ya semoga ya Mbak bisa memenuhi kuota Semoga. asesor SDM aparatur. Ya, amin. Oke, ini wah semakin banyak nih Mbak. Ternyata emang apa namanya JF asesor SDM apa itu sangat menarik ternyata. Nah, ini yang berikutnya tadi Mas Firdaus, lalu sebentar ya Mbak. Eh, oh ini tadi mungkin sudah ditanyakan, cuma nggak apa-apa saya tanyakan lagi ya Mbak ya. Hmm. Ini untuk Andre Ngayuning Tias, Mbak. Ini kayaknya Mbak ya. Halo, izin bertanya, bagaimana dengan ASN yang diangkat menjadi ini yang tadi ya, menjadi asesor SDM aparatur melalui penyetaraan. Nah, dia menanyakan apakah butuh sertifikat asesor kompetensi yang dikeluarkan oleh BKN. Setahu saya Gimana masih nih Mbak wajib yang ya. masih Masih wajib ya? wajib sih. Ya, sertifikat yang dari BKN. Nah, nanti mungkin
setelah kuotanya cukup gitu ya, nanti tinggal di range oleh Pusbin sih biasanya yang akan men-range untuk Oh. urusan diklat begitu. Nah, ini mungkin karena kita masih transisi juga kali ya Mbak, karena untuk penyetaraan kita Iya, masih masih berlangsung kan sampai ntar, untuk pelantikan sampai Desember tahun ini. Jadi mungkin dari BKN juga sedang menyiapkan kira-kira apakah masih memerlukan sertifikasi dari BKN atau mungkin untuk kedepannya apakah tidak diperlukan lagi. Jadi mungkin untuk Mbak Andre Ngayung Ningtyas, mungkin ini aja sering-sering ini kali ya mencari info atau dari Pusbin CF tadi itu ya Mbak ya, berarti ya. hmm. Oke, nah ini ada berikutnya dari Mas Dikri Pranaharsyah 17. Kalau penilai asesor SDM di Pemprov siapa ya Mbak? Eh, Siapa ya Oke, Mbak? pertanyaannya sulit ini. Aduh, Ini maksudnya tim penilai ini ya, JF ya mungkin ya angka Mbak? kredit, iya. Tim Ah, penilai oke. angka kredit kayaknya sih ini maksudnya ya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Ah, Sepertinya itu. ada Itu kalau kayak ada misalnya di ada Permenpannya kok sepertinya ada ya. di Permenpannya ada di Heeh, Permenpan 39 ada siapa yang berhak heeh. menjadi tim Ya, penilai menjadi tim angka penilai. kredit. Ya, ya. Heeh. Nah, untuk Mas Dikri mungkin bisa melihat di Permenpan yang terbaru nih, nomor 39 tahun 2020. Itu baru diundangkan tanggal 3 Juni 2020. Jadi masih fresh from the oven. Jadi bisa dibaca sendiri dan dipelajari sendiri bahwa di situ juga ada bagian tentang siapa saja tim penilai untuk angka kredit dari JF Asesor SDM Aparatur. Begitu ya Mbak Pamela ya? Betul. Oke, ini lanjut lagi nih Mbak. Lanjut ya Mbak, masih semangat kan Mbak ya? Boleh. Ini pertanyaan Semangat, semakin semangat. banyak ternyata. Kayaknya Iya ternyata tadi saya pikir mungkin pas awal-awal mungkin masih pada malu-malu, tidak ada yang bertanya. Nah ini untuk udah setengah acara jalan, ternyata mungkin banyak yang terpancing Mbak pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini tadi, ini dari Mas Rahmat. Selamat siang buat Ibu Pamela. Saya Rahmat, Bu, asesor SDM aparatur dari Penkom BKD Sulteng. Oh, ini tadi dari Sulteng juga nih, sesama Sulteng. Mungkin Ibu sudah lupa ya, Ibu yang mengajarkan saya di kelas asesor waktu di Pusbang ASN tahun 2018. Oh, mungkin mau nyapa. Mau nyapa ternyata. halo Mas Masih ingat nggak nih, Mbak? Rahmat. Masih ingat nggak, Mbak? Mudah-mudahan ya. Ini dari BKD Sulteng nih, Mbak. Ternyata mau temu kangen. Oh, ini ada pertanyaannya di bawah ternyata. Oh, ada pertanyaannya. Ini, kalau Mas Rahmat ini ada bertanyanya di berikutnya. Izin bertanya, Mbak, terkait laporan lelang jabatan JPTP. Kualitas laporan yang baik seperti apa ya, Mbak? Boleh di-share. Wah, lewat mana nih di-share-nya nih? Mungkin dikasih tips-tipsnya aja kali ya, Mbak. Kalau share saya juga Ah, bingung kalau misalnya ini lewat IG Live gimana. Oke, kalau tips penulisan kualitas laporan yang baik seperti apa? Yang pertama harus terbaca ya. Ini Mas Rahmat dulu kelasnya masih ingat gak ya materi diklatnya? Pertama harus bisa dibaca oleh user. Kita tahu Hmm. eh, bahasanya itu mudah diterima oleh user. Diterima tuh maksudnya user juga paham apa maksud dalam penulisan laporan kita gitu. Kedua, sesuai dengan evidence-nya, sesuai juga dengan levelnya gitu. Jadi kalau evidence-nya berkata yang kita dapat A misalnya, kemudian levelnya apa, nah ya kita memang harus menuliskannya seperti itu. Begitu menggunakan apa namanya Kaidah, kayak kaidah menulis. kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar Ya, itu. Gitu Mas Rasmat. berarti Kalau misalnya mau apa namanya intensif gitu ya untuk penulisan laporan ya nanti bisa cari-cari diklat tentang penulisan laporan atau misalnya mau join gitu sama teman-teman di Sulteng. Saya rasa juga teman-teman di Sulteng sudah ada yang expert jurusan laporan di sana, bisa saling apa namanya
memberikan feedback bagaimana penulisan laporan yang baik gitu. Hmm, Hmm. oke. Makasih nih Mbak. Berarti begitu ya Mas Ahmad. Berarti kalau misalnya membuat laporan itu eh, tetap mengikuti kaidah penulisan untuk laporan atau mungkin karya tulis ya, seperti itu ya Mbak ya. Mm-mm. Coba Oke, dibuka lagi itu ini materi diklatnya selanjutnya dulu. sebentar. Ya, bentar Mbak. Oh, oh ini dia saya bingung tadi soalnya terpotong dia pertanyaannya. Dari kakak, Assalamualaikum, selamat sore dari Indonesia Timur. Wah, dari Maluku Tenggara nih Mbak. Wah, Oh, semakin ini ya, semakin jauh nih jangkauan IG Live kita. Jadi dia bercerita bahwa belum dilantik ke jabatan asesor SDM Aparatur karena kutipan SK saya dan teman-teman adalah calon calon mana lanjutannya tadi ya? Asesor SDM Aparatur sebentar. Nah, dia bertanya bahwa apakah membutuhkan untuk diangkat atau dilantik ke jabatan asesor. Ini untuk pengangkatan pertama ya, Mbak, karena dia masih hmm? calon. eh, apakah syarat untuk diangkat adalah harus mengikuti diklat fungsional asesor, gitu Mbak. Oke. Untuk pengangkatan pertama. Heeh. Mungkin dia Pengangkatan formasinya mungkin di pertama. awal Oh, adalah memang asesor ASDM asesor SDM aparatur, lalu dia eh, belum diklat sepertinya, apakah harus diklat dulu baru bisa diangkat? Ini mungkin sama seperti tadi ya pertanyaannya. Siapa tadi ya? iya, dengan sama yang lain. Ditanyakan dulu ya. Eh, Ditanyakan ke ah, kepegawaian berarti ya Mbak ya? iya, apakah memang sudah diangkat sebagai JF asesor atau belum? Kalau tadi kan setahu saya juga sekarang bisa diangkat dulu baru diklat. Diangkat dulu baru diklat. Seperti Kalau itu. kalau peraturan yang dulu kan diklat dulu Dikat baru dulu diangkat ya. gitu. Iya. Kalau sekarang kalau nggak salah bisa Dikduk diangkat ya Mbak, dulu dikduk. baru Sekarang gitu. mungkin bisa dukdik ya. Mm-mm. Oke. Ini ada dari Mbak Darnella Puspita nih Mbak. Ha-ha. Siang Mbak Riri dan Mbak Pamela, izin nanya. Bagaimana seorang asesor bisa mengumpulkan angka kredit bila di instansinya tidak ada pusat penilaian kompetensi? Nah, gimana nih Mbak? Oke. Hmm, kalau nggak ada pusat penilaian kompetensi, eh gimana ya? Hmm, bisa Apa pernah ada juga yang kalau nggak seperti itu Mbak? pernah Mungkin ya. Kayaknya beberapa akses. menemui. Hmm. Oke. Kalau setahu saya kayak di Jawa, di provinsi Jawa Timur itu ada asesor Mm-mm. yang ditempatkan di Badan Diklat dan juga ada di BPSDM-nya, PPS. Nah, Mm-mm. itu juga ada. Di BKD-nya Mm-mm. ada, di diklat Badan Diklatnya juga ada. Nah, itu tadi karena sudah berbasis fungsi, jadi memang lahan mainnya luas dan kita juga sebenarnya bisa ditempatkan di unit-unit mana aja. Nah, kalau nggak ada unit penkomnya, tapi misalnya Mm-mm. asesornya sudah memadai jumlahnya, itu bisa main untuk asesmen internal misalnya. Tapi kalau misalnya Mm. jumlahnya, misalnya dia sendiri nih, udah cuma Mm-mm. Saya sendiri, sendiri nih belum Mbak, ada, misalnya. sendiri, nggak punya unit penkom, atau misalnya Mm-mm. penkomnya itu di eselon 3 gitu ya. Hmm, memang sih sebetulnya unsur utama dari tugas-tugas asesor itu adalah asesmen, tapi Mm-mm. ada hal-hal lain yang juga bisa kita buat untuk memenuhi angka kredit, misalnya karya tulis, kemudian Nah, apa namanya, membuat simulasi-simulasi, atau misalnya mm-mm. eh, hal-hal seperti
Atau misalnya gini, bisa juga diperbantukan atau diminta bantuan oleh unit Penkom lain atau dari daerah terdekat untuk bergabung untuk membantu kegiatan di instansinya Oh, juga bisa gitu. Bisa istilahnya kayak kita oh. pinjem tenaga gitu, itu juga Ah, bisa. jadi tim Dari ini ya, situ, jadi tim di instansi lain. Oh, iya itu juga bisa. Nah, dari situ kita oh, mengumpulkan angka kreditnya. Begitu. Karena oh. setahu saya Jadi juga begini, ada kok bagi. instansi, maksudnya di daerah yang Mm-mm, dia asesornya cuma berdua, cuma bertiga mm-mm, gitu kan. Untuk mm-mm. mengadakan sendiri mungkin secara jumlah SDM-nya belum mumpuni, tapi dia bisa bergabung dengan atau pinjam tenaga asesor dari instansi lain untuk Mm-mm. membantu kegiatan di situ. Itu juga masih bisa untuk mengumpulkan angka kredit. Oh, Gitu sih. oh ya. Oke. Berarti ini untuk Mbak Darnella nih. Berarti sebenarnya tidak hanya terpaku pada apa namanya melakukan asesmen saja, bahwa masih ada butir-butir kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan angka kredit. Misalnya tadi Mbak Pamela Hmm. sebutkan bahwa membuat karya tulis atau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang masih memang adalah ranah dari asesor SM aparatur. Dan bisa juga melakukan asesmen itu untuk menjadi tim dari instansi lain. Jadi Iya, bergabung dengan instansi lain menjadi apa namanya tim assessment mungkin seperti itu kali ya Mbak ya. betul. Kayak teman kita juga di kantor regional sering Mm-mm. diperbantukan ke Pemda setempat seperti itu dipinjam tenaganya. Nah, dari situ juga bisa dikumpulkan angka kredit. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya masih yang tadi Mbak Pamela sebutkan bahwa sebenarnya dengan ada Permenpan yang baru sekarang, lalu ada penyetaraan jabatan, bahwa semakin luas ya ruang lingkup pekerjaan dari seorang asesor SM aparatur. Gitu ya Mbak, jadi nggak perlu khawatir atau takut akan kehilangan apa namanya susah untuk mendapatkan angka kredit, begitu ya Mbak. Iya, rajin-rajinlah menjalin kerjasama dengan asesor, asesor atau instansi-instansi di sekelilingnya, misalnya di daerah-daerah sekitar gitu. Nah, dari situ kan akan muncul Hmm. kegiatan-kegiatan baru atau misalnya tadi saling pinjam tenaga asesor. Nah, itu juga jadi bahan untuk kita mengumpulkan angka kredit gitu. Yang Oh, penting kreatif aja cari jalan untuk bisa ngumpulin angka kredit. iya mungkin networking juga ya Mbak ya, apa namanya Iya. dengan bergabung dengan ya kalau misalnya sudah menjadi asesor SM aparatur bisa mengikuti ini ya bergabung dengan IASA tadi ya Mbak ya, karena di situ adalah wadah untuk saling berkomunikasi dengan sesama asesor SM aparatur. Iya, sebentar. Oke. Ini ntar Mbak, saya mau ini menginfokan nih. Mungkin kan sebentar lagi kita hampir 1 jam. Jadi kalau misalnya di IG Live ini kan karena apa namanya belum verified nih, jadi tidak bisa lebih dari 1 jam. Jadi kalau misalnya ntar saya tadi tiba-tiba eh, ntar mengkat nih untuk mengakhiri live ini, tapi ntar Mbak Pamela masih standby ya, karena ntar saya akan invite Mbak lagi untuk bergabung. Tapi ini masih masih belum sih, cuma takutnya ntar pas lagi Mbak Pamela ngomong, tiba-tiba ada time remaining-nya itu beberapa detik lagi, ntar takutnya kaget. Jadi mau ngingetin aja kalau tiba-tiba ntar mati, ntar Mbak masih standby sini ya, ntar saya akan invite lagi. Oke, siap. Ini juga saya makanya lagi ngumpul-ngumpulin pertanyaan, karena kalau ntar di end live-nya, ntar pertanyaan teman-teman rekan-rekan ASN bisa hilang. Jadi saya mau screenshot dulu nih, takutnya kasihan ntar teman-teman udah ngetik panjang-panjang, taunya ntar hilang. Oke, ini mungkin ada. Oh ini tadi Mbak saya si Mas nanya ini cara menghubungi Pak Agung bagaimana tadi saya Menghubungi Mas Agung. masih penasaran nih Mas Koko ya tadi. Bagaimana cara Jojo menghubungi Mas? Jojo Jojo Mas Jojo. Apa mungkin Mas ada Agung kayaknya ada IG-nya deh kayaknya dia. ada IG-nya. Oke, tadi lanjut Mbak tentang ini ya cara menghubungi Pak Agung nih. Apakah ada nomor kontak atau misalnya
Instagram dari Pusbin JF atau seperti apa nih? Apakah harus dengan jalur resmi atau mungkin bisa menghubungi secara pribadi gitu? Nah, aku lagi coba tanya ya ke Pak Agung, ekstensi ruangannya berapa gitu. Nanti aku infokan bagaimana cara menghubungi dirinya. Oke, siap. Atau mungkin ntar kalau misalnya sampai IG Live ini selesai, Mm-mm. mungkin Mbak Pamela bisa nulis di komen kali ya. Ntar di Boleh, boleh. komen atau enggak ntar mungkin Mbak Pamela bisa menginfokan ke saya, ntar saya akan menulis di bagian komen untuk yang ingin menghubungi pusat pembinaan JF asesor SDM aparatur bisa ke nomor yang mana atau misalnya ke IG siapa gitu ya. Mungkin Oke. seperti itu ya untuk Mas atau Mbak eh, Jojo. Lalu, sebentar. Saya tanya. Tadi Mbak Darnella. Oh, ini nih. Ini dari Mas Ian saja. Siang Mbak Pamela, apakah ada juknis dalam memahami butir kegiatan angka kredit agar bisa mudah dipahami? Nah, ini bertanya tentang juknisnya nih Mbak. Apakah ada selain misalnya dari Permenpan yang ada butir-butir atau mungkin BKN ya? Tentang Iya, Perban 26. butir-butir kegiatan perban ya. Apakah ada juknisnya nih Mbak? Mungkin yang ditanya adalah yang mungkin lebih simpel untuk dimengerti seperti itu. Kalau juknis terkait dengan Permenpan 39 tentu saja sedang proses penyusunan ya, karena Permenpannya juga Masa masih baru ya? Iya. baru lahir. Jadi sedang disusun untuk juknis Permenpan 39-nya gitu. Jadi kalau saya pribadi sih untuk beberapa kegiatan, misalnya kayak hasil hasil pekerjaannya gitu ya, saya masih mengacu melihat ke Permenpan 41. Oh, misalnya kegiatan wawancara, maka buktinya adalah ini. Itu saya masih beberapa lihat ke Permenpan 41 gitu, sambil menunggu juknis dari Permenpan 39 yang keluar gitu. Sabar aja, nanti ada juknisnya. Karena memang masih baru nih rekan-rekan ASN, baru 3 Juni. 3 Juni nih Baru 3 rekan-rekan Juni. ASN. Saya sendiri juga belum baca sampai ngelotok itu Permenpan 39. Belum di apa ya nama dikupas, di ekspor lebih Belum jauh ya dikupas. Mbak Yan. Iya. Iya. Paham-paham ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan sebentar. Tadi kayak ada nanya. Oh ini, seru nih kayaknya nih Mbak. Dari WN Small Thing. Kak, apa nggak enaknya jadi asesor? Oh mungkin apa ya namanya nggak enaknya jadi asesor atau mungkin dukanya dari asesor tuh apa tuh Mbak? Dukanya ya, nanya sukanya aja deh. Nah abis itu mungkin Mbak Pamela sekalian menjelaskan bahwa di balik duka ada suka seperti itu Oke. Mbak. Oke Mbak Ah, silakan Mbak. oke, dukanya jadi asesor SDM aparatur tentu pertama deadline. Kita tuh kerja dikejar-kejar deadline. Ini sama lah, semua semua pekerjaan juga pasti ada tenggat waktunya. Nah, kalau di kami sendiri deadline itu biasanya kita cuma punya waktu rata-rata 20 hari kerja dari setelah intake data, dan 20 hari kerja kemudian 20 hari kemudian laporan itu sudah harus diserahkan ke instansi. Nah, Oh. eh, karena asesor SDM aparatur di BKN sendiri juga masih terbatas ya, kita baru ber-60, sedangkan kewenangan terkait dengan asesmen terkait asesmen di BKN sendiri kan cukup besar ya, berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian nomor 26 itu kan kita punya kewenangan untuk melakukan penilaian kompetensi untuk jabatan tinggi tinggi media, jabatan tinggi media dan utama. Berarti kan bayangkan saja berapa jumlah KL dan provinsi yang
wajib melakukan asesmennya di kami. Nah, karena jumlah kami juga terbatas, otomatis pekerjaan itu juga tumpuk menumpuk. Tumpuk menumpuk itu sih dukanya. Jadi Iya, iya, iya. Karena bekerja dengan waktu tadi itu ya Mbak ya. ya bekerja dengan Dan waktu. jumlahnya juga sedikit ya. Betul, pekerjaannya banyak. Kami juga masih menerima, kami tentunya harus menerima penugasan lain, penugasan dari unit kerja eh, yang mungkin tidak terkait dengan kegiatan asesmen gitu. Nah, kalau hambatan paling besar, kalau saya pribadi ya, Iya, iya, iya. saya itu Gimana tuh Mbak? kadang suka menunda-nunda pekerjaan. Itu sebetulnya itu adalah hambatan yang memang paling besar dan harus dikalahkan. Itu adalah diri sendiri sih. Jadi kalau misalnya Iya, rasa betul, malas betul. itu udah rasa malas udah muncul, waduh. Nah, sekali saya menunda pekerjaan, otomatis kan eh, rodanya tidak Semakin berjalan menumpuk nih. ya Mbak. Iya. Betul, makin menumpuk pekerjaan saya. Gitu sih, itu dukanya. Kalau sukanya Sukanya sebetulnya nih Mbak. sukanya itu jauh lebih banyak menurut saya. Apa aja tuh Mbak? Pertama, pertama eh, ada istilah-istilah di pemerintahan yang mungkin kalau saya nggak jadi asesor, saya nggak tahu istilah-istilah tersebut karena kayak kan spesifik, mungkin ada istilah-istilah di penganggaran atau bisnis proses dari setiap unit kerja juga kan beda-beda, setiap daerah juga beda-beda. Nah, dengan jadi asesor itu saya bisa mengenal eh, istilah-istilah di pemerintahan, kemudian bisnis proses antara satu daerah dan daerah lain juga macam-macam gitu. Contoh yang paling saya ingat itu ketika awal-awal saya jadi asesor. Setiap kali saya wawancara ke daerah, itu asesi selalu menyebut silpa. Dan saya itu nggak tahu selama proses wawancara. Saya cuma iya aja, ngangguk-ngangguk, so ngerti lah apa sih silpa dia. Tapi saya jadi lama-lama belajar, oh itu adalah salah satu istilah di anggaran, misalnya kayak gitu. Nah, jejaring pertemanan saya juga jadi lebih luas, nggak hanya sekedar Depok, Cililitan, paling jauh Jogja kan, rumah saya, kantor, sama dulu tempat saya kuliah. Tapi sekarang saya punya teman dari seluruh Indonesia, baik Seluruh mulai Indonesia dari ya? iya, baik yang sudah JF asesor, kemudian calon atau bakal calon, udah pernah ikut diklat tapi akhirnya nggak jadi asesor tuh juga banyak. Nah, kayak tadi Mas Rahmat masih ingat saya, tapi saya sambil mikir-mikir Mas Rahmat itu ikut kelas yang mana ya? Mungkin udah berapa ratus atau berapa ribu mungkin Mbak yang udah diklatin sama Mbak nih atau di assign sama Mbak. Nah, kayak gitu. Jadi kemudian kan kita ketemu juga dengan banyak sekali asesi ya, yang kita wawancara, mulai dari pelaksana sampai calon sekda provinsi misalnya atau eselon 1 di kementerian. Itu mereka membawa cerita yang berbeda-beda dan seru-seru semua ceritanya. Oh, ternyata ada beberapa hal kayak, oh ternyata bapak ini toh yang bikin project yang apa namanya lagi sering dibahas di TV misalnya. Nah, itu sering-sering yang kayak gitu. Itu kayak contohnya dulu saya pernah wawancara salah satu eselon 2 di Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Oh, ternyata dia loh yang bapak ini loh yang menggagas perubahan sistem kerja di komuter lain seperti itu. Jadi cerita-cerita yang seru-seru tuh menariknya banyak gitu. Dan selain tadi ketemu dengan berbagai macam orang dan ceritanya, juga tentunya urusan perjalanan dinas itu juga jadi bagian yang seru. Kayak misalnya saya pernah ke
Kabupaten Kepulauan Sula yang harus ditempuh selama 14 jam melalui laut. Nah, kayak 14 jam gitu-gitu. di laut. Ya, 14 jam di laut untuk asesmen di sana. Ya, itu pengalaman menarik buat saya. Dan satu hal lagi, saya kan Seru banget Mbak itu pasti. saya itu penyuka kopi. Jadi ke daerah-daerah yang saya dinas itu pasti saya hunting kopi. Nah, itu sih kesenangan saya karena menjadi asesor. Oh, seru-serunya nih kayak gini nih gitu. Itu Bisa sambil ini seru-serunya. juga ya, apa namanya, sambil melakukan hobi ya. Tadi mesti kesukaannya kopi, jadi bisa nyari-nyari kopi dari daerah mana yang ntar didatengin sama Mbak Pamela. Karena kan kita juga tahu kalau misalnya Indonesia itu penghasil kopi ya Mbak ya. Iya, Oke, gitu. ini mungkin kalau yang saya baca ini masih banyak yang terkait dengan teknis. Jadi sekali lagi nih rekan-rekan ASN, mungkin ini rekan ASN yang baru bergabung, bahwa jika ada rekan-rekan ASN yang ingin bertanya tentang teknis mengenai JF Asesor SDM Aparatur, bisa menghubungi Pusat Pembinaan JF di BKN dengan Pak Iya. Agung. Nanti untuk kontaknya mungkin ntar Bapak Amela atau ntar saya atau mungkin admin dari IG karir.talenta ini akan menuliskan di komen, eh, nanti kan ada posting tentang IG live ini, ntar di komen situ saya akan tuliskan atau saya akan cantumkan untuk nomor kontak atau misalnya IG-nya Pak Agung seperti itu. Ntar teman-teman rekan-rekan ASN bisa menghubungi yang berwajib, bukan yang terkait tentang teknis dari JF Asesor SDM Aparatur. Jadi mungkin untuk yang pertanyaan teman-teman rekan-rekan ASN yang terkait dengan teknis tidak akan saya sampaikan ke Mbak Pamela, karena Mbak Pamela ini, untuk info untuk teman rekan-rekan ASN yang baru bergabung, Mbak Pamela ini spesialis di penilaian kompetensi. Jadi untuk pembinaan JF itu ada di bagian lainnya, yaitu Pusat Pembinaan JF. Seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke, ini ada yang ini Mbak nanya tips dan trik nih Mbak, cara mengumpulkan angka kredit. Mungkin tadi juga Mbak udah ceritakan ya. Itu mungkin rekan-rekan ASN mungkin ada tips dan trik lain nih Mbak, selain tadi kan yang bertanya adalah Mbak Darnella ya, bagaimana cara mengumpulkan angka kredit kalau tidak ada penilaian kompetensi. Nah, mungkin kalau ini secara umumnya nih, kalau misalnya sebagai JF Asesor SDM Aparatur, kira-kira apa sih tips dan triknya untuk mengumpulkan angka kredit? Karena kan kalau misalnya selama ini kan rekan-rekan ASN atau mungkin berpikir bahwa susah nih kalau jadi JF, maksudnya apapun itu, misalnya kayak walaupun nggak hanya untuk asesor SDM Aparatur, misalnya untuk seperti saya nih, analis kebijakan. Jadi banyak yang berkata bahwa untuk menjadi pejabat fungsional itu susah gitu mengumpulkan angka kredit. Nah, kalau misalnya dari Mbak Pamela sendiri nih, bagaimana sih tips dan triknya nih biar mendapatkan angka kredit yang apa ya, mungkin dikatakan lebih mudah atau misalnya lebih apa ya, lebih menyenangkan gitu. Walaupun misalnya susah, tapi kan kalau menyenangkan kita juga akan mengerjakan gitu, Mbak. Gimana nih, Mbak? Oke. Tips mengumpulkan angka kredit. Sebetulnya mungkin kalau dari segi pekerjaan, angka kredit itu bisa didapat dari pekerjaan apapun. Yang paling sulit adalah mengumpulkan tuh bukan mengumpulkan kita cari pekerjaannya ya, tapi mengumpulkan buktinya. Itu yang paling orang bilang susah. Perintilannya ya Mbak ya? Perintilannya itu ya? Bukti-bukti dari apa yang kita kerjakan itu sebetulnya yang bukan susah sih, karena banyak mungkin kecil-kecil gitu ya. Dan kita nggak rajin untuk mendokumentasikan. Nah, itu yang bikin bilang susah ya jadinya. Itu susah kalau jadi JF. Nggak juga sih. Ya, pekerjaan itu bisa datang dari mana aja, bisa banyak jenisnya. Cuman teman-teman memang kita nih para JF memang harus rajin mendokumentasikan. Misalnya setelah selesai kegiatan kita catat apa saja yang kita kerjakan, kemudian buktinya apa, filingnya juga harus rapi, sehingga ketika waktunya mengumpulkan itu enggak yang ya ampun saya udah 2 tahun belum ngumpulin Gimana gitu. Ya? Di mana ya buktinya? Iya. Nah, itu sih yang berarti gini ya Mbak. Itu yang bikin orang aduh susah nih
ngumpulin angka kredit kalau Iya, jadi iya, iya. JF gitu. Iya, Jadi harus betul, rajin betul. mendokumentasikan apapun yang kita lakukan gitu. Sama Nah, ini sih apa teman-teman lagi, Mbak? mungkin berfokus pada pekerjaan assessment, intake data, wawancara, observasi. Padahal ada kegiatan lain yang angka kreditnya mungkin jauh lebih besar. Menulis misalnya, membuat perangkat-perangkat uh, assessment, membuat simulasi-simulasi. Itu uh, untuk memulainya susah, tapi ganjarannya besar loh. Angka kreditnya jauh lebih besar dibanding kita wawancara, dibanding kita Ah, mengobservasi gitu. Tapi untuk memulainya itu kadang-kadang, aduh mau nulis apa ya, idenya dari mana ya, itu yang sulit sih untuk melangkah memulai gitu. ya, ya, ya. Berarti tips dan triknya ini kalau misalnya bisa disimpulkan adalah jadi kalau misalnya kita udah melakukan pekerjaan, kita harus dari awal sudah mendokumentasikan misalnya bukti-bukti atau misalnya evidence atau misalnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengumpulan angka kredit, lalu juga bisa pintar-pintar memilih nih misalnya apa namanya, memprioritaskan mungkin ya Mbak untuk pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira mempunyai bobot atau porsi besar dalam pengumpulan angka kredit. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Kalau triknya mungkin. Walaupun sebenarnya pekerjaan juga semuanya harus dilakukan ya Mbak ya. Cuma mungkin terkait dengan Iya. prioritas dan ya urgensi juga kalau misalnya emang dibutuhkan melakukan wawancara ya mungkin wawancara. Kalau misalnya melakukan sambil mungkin mengisi bukan mengisi waktu ya kalau membuat karya tulis, cuma maksudnya kayak mengumpulkan kira-kira apa sih yang bisa dibuat dari pekerjaan sehari-hari, mungkin bisa dituangkan dalam suatu karya tulis seperti itu mungkin ya Mbak ya. Iya. Dan Oke. kalau asesor Kenapa itu, Mbak? kalau asesor itu kan kita kayak ada waktu sibuknya sama enggaknya ya. Kalau dalam satu tahun ini biasanya kami kalau di BKN itu mulai agak sedikit berkurang itu load pekerjaannya itu di bulan puasa. Itu di bulan puasa hampir Oh, kosong. Kemudian di akhir tahun dan di awal mungkin Januari atau itu Februari peak kita, time ya. nah itu agak kosong sih sebetulnya. Oh, Nah kosong itu malah. yang harusnya dimanfaatkan untuk Oke, oke. menulis, membuat Hmm. simulasi-simulasi karena begitu peak time-nya itu udah nggak mungkin kepegang tuh bikin karya tulis tuh nggak mungkin kepegang. Jadi ya memang harus bisa mengatur eh, kapan kita harus melakukan pekerjaan intake, kapan kita harus menulis gitu. Karena percuma juga kebanyakan intake begitu kita mau mengajukan angka kredit, mau naik jabatan misalnya, mau naik jenjang, karya tulisnya nggak ada nih, ya sudah nggak bisa naik Oh gitu. iya ya, karena terlalu Jadi harus berfokus pada satu kegiatan saja gitu ya Mbak ya, jangan. mm-mm. Oke ini, wah ini kayaknya kita udah lebih dari 1 jam ya pasti. Ini mungkin kalau ada yang bertanya tentang in-passing, nah ini untuk yang in-passing juga nih rekan ASN mungkin baru bergabung. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau terkait teknis bisa menghubungi Pusat Pembinaan JF Asesor SM Aparatur di BKN. Seperti itu. Lalu mungkin ini ini pertanyaan terakhir dari rekan ASN ya Mbak. Heeh. Ini Mbak Darnella lagi nih. Bagaimana cara mulai melakukan asesmen bila selama ini instansi sudah terbiasa menggunakan jasa pihak ketiga dalam asesmen? Nah, gimana nih Mbak? Dari Mbak Oke. Darnella Puspita. Kalau saya pribadi sih menyarankan eh, mulai teman-teman terlibat, misalnya harus ada proses transfer knowledge sih sebetulnya dari pihak ketiga nih ke asesor internal gitu. Ya dimulai dari hal-hal kecil lah, misalnya eh, harus berani sih kita menawarkan, Pak kami juga bisa loh, kami juga berkompeten kok untuk membuat simulasinya atau kita mulai intake. Dan mungkin juga bisa bisa cari pihak ketiga yang modelnya gini, jadi karena mungkin baru pertama kali main, pihak ketiganya sebagai konsultan atau pendamping yang intake teman-teman internal, kemudian dia sebagai pihak
expertnya gitu ya, mendampingi kita, memberikan feedback Mendampingi, apakah iya. teknik kita melakukan wawancara sudah benar, pengorganisasian asesmen juga sudah benar, itu bisa seperti itu juga modelnya. Banyak kok pihak-pihak ketiga yang mau mentransfer knowledge apa yang mereka lakukan ke kita, seperti itu. Harus berani sih, harus berani mencoba, Pak, saya mampu loh, kami bisa loh untuk melakukannya secara mandiri. Mungkin tidak perlu level-level yang tinggi dulu, maksudnya kayak JPTP atau JPTM atau misalnya eselon 3, untuk seleksi eselon 3 nggak usah dulu. Mulai aja dari yang kecil. Boleh nggak Pak kami melakukan pemetaan untuk internal misalnya? Itu kan hal yang bisa dilakukan oleh internal sendiri gitu, sebagai langkah awal, sebagai pembuktian bahwa tim asesor di internal itu sudah mumpuni untuk melakukan asesmen Bisa, secara mandiri, begitu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, mungkin Mbak Darnella nih bisa menyuarakan ke apa instansinya bahwa nih kalau saya itu bisa gitu melakukan assessment. Jadi yang penting yang pertama adalah berani ya untuk menyuarakan isi hati dan keinginan untuk melakukan Betul. assessment di lingkungan internalnya dulu mungkin. Jadi dan melakukan Internalnya pembuktian ya dulu Mbak. saja. Iya, internalnya saja dulu untuk nggak usah seleksi, tapi buatlah pemetaan internal. Kan kita juga wajib punya apa namanya, database kompetensi dari masing-masing pegawai di internal kita kan. Nah, dari situ aja dulu jalannya, dari yang paling kecil untuk pelaksana dulu misalnya. Setelah itu baru nanti itu jadi pembuktian bahwa kita memang kompeten, baru nanti secara bertahap naik ke jenjang yang lebih tinggi, naik ke seleksi misalnya, seperti itu sih kalau saran saya. Mulai dari yang kecil aja dulu gitu. Yang kecil-kecil dulu ya Mbak ya. Dari dalam-dalam dulu, dari internal dulu ya Mbak. Iya. Oke nih Mbak. Ini kayaknya kita udah sampai, wah ternyata 1,5 jam nih Mbak. Gak terasa. Mungkin dan tadi Ini makin panjang loh kayak pertanyaannya. Iya, mungkin ini Mbak ya kita akhiri saja. Tapi sebelum diakhiri nih Mbak, boleh nih Mbak, mungkin ada closing statement dari Mbak, misalnya memberikan kata-kata motivasi atau seperti apa, bagaimana apa namanya untuk menjadi asesor SDM aparatur yang handal, lalu misalnya untuk mengajak calon-calon asesor SDM aparatur supaya jangan menyerah dulu nih sebelum sebelum menjadi asesor SDM aparatur, karena tadi ada beberapa yang curhat mungkin kok belum didiklatin, kok belum diangkat-angkat juga misalnya dari tahun 2018. Nanti mungkin Mbak bisa memberikan kata-kata semangat mungkin untuk rekan-rekan ASN sekalian. Oke. Silakan Mbak. Supaya jadi JF asesor yang handal ya, pertama belajar. Belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari pengalaman sebelumnya atau dari nggak perlulah kita mencari ilmu ke yang expert misalnya. Mungkin ada biaya yang timbul, tapi kita belajar dari teman sendiri, feedback dari teman. Itu juga merupakan ilmu ya untuk kita memperbaiki. Misalnya tadi ada yang bertanya gimana sih membuat pelaporan yang berkualitas. Pertama, feedback, serahkan ke teman, bagaimana teman itu membaca, memberikan feedback, itu terima sebagai saran perbaikan untuk diri sendiri. Yang kedua juga mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk sebelum intake data, mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman ketika pelaksanaan asesmennya. Kemudian juga jangan pernah menunda pekerjaan, semakin ditunda akan semakin keteteran, semakin sulit juga, semakin menumpuk kredit. Iya, dan ini ada pesan sponsor sebetulnya dari Pak Agung. Oh iya. Ini yang iya boleh. Ada Pak Agung sih sebetulnya belum ngasih info bisa menghubungi dia di mana ya. Jadi ini kemarin Pak Agung bilang JF asesor pertama tunjangannya akan naik, tunjangan jabatannya akan naik. Wow, kabar gembira. Kabar gembira, ayo yang mau berminat bergabung menjadi asesor SDM aparatur,
pesan sponsor dari Pak Agung, pertama tunjam kita akan naik, dan kedua kelas jabatan kita juga akan naik. Nah, mungkin teman-teman uh, akan memiliki ketertarikan ketika disebut Nah, itu. pastinya itu. Pasti langsung semangat lagi nih. Dan yang awalnya mungkin Semangat tadi, lagi. aduh nggak diangkat-angkat nih, nggak didiklatin. Tenang, pasti ada waktunya. Tenang. Mungkin ini karena lagi transisi ya Mbak ya. Jadi Iya. emang semuanya juga lagi bertahap lah. Kita nggak bisa langsung setelah muta langsung berat gitu kan. Iya. Oke. Nah, untuk ini, untuk Ada lagi teman-teman Mbak? tadi yang bertanya apa namanya, sudah formasi tapi belum diangkat dan lain-lain, tolong jangan berdiam diri hanya menunggu. Mungkin juga kan pekerjaannya Biro SDM atau Biro Kepegawaian juga nggak hanya mengurusi Anda seorang, Anda juga harus proaktif mencari tahu nasib status jabatan Anda seperti apa. Ketika juga diklat, jujur saja diklat kita juga masih terbatas kuotanya, jadi proaktiflah datang ke atau menghubungi ke pusat pembinaan JF untuk mengetahui info-info tentang diklat, kapan in-passing, kapan uji kom. Teman-teman juga proaktif, mungkin kami sudah menginfokan melalui media, tapi harapannya juga teman-teman proaktif mencari tahu terkait nasib diri sendiri kan, seperti itu. Iya, ya benar-benar. Jadi nggak cuma nunggu-nunggu aja, tapi kita juga harus bertanya Iya. atau enggak misalnya kayak mungkin komunikasi dulu dengan kepegawaiannya apakah bisa nih menghubungi langsung atau misalnya difasilitasi oleh Biro SDM-nya seperti itu mungkin ya Mbak ya. Oke. Mungkin sudah ada lagi Mbak yang disampaikan? Apalagi ya? Tuh ada yang komen, yes, Udah. naik 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 katanya. Nah, ini tadi Mas Jojo ini yang paling semangat nih. Tadi kalau misalnya ini ada door prize-nya mungkin Mas Jojo tadi sama Mbak Darnella dan tadi siapa ya? Mas Koko ya tadi sampai saya hafal karena semangat sekali nih untuk menjadi asesor SDM aparatur. Apalagi dengan kenaikan tunjangan dan kelas jabatan mungkin jadi apa namanya pendorong ya untuk calon-calon asesor SDM aparatur ataupun asesor SDM aparatur yang sekarang sudah menjadi asesor supaya lebih berkinerja lagi gitu ya Mbak ya. Oke deh. Ah, Mbak, Mbak Riri, mungkin cukup sampai di Mbak sini nih Riri, Mbak. Kita ngobrol-ngobrolnya. Ya kenapa ada ah, apa lagi? Ada info? Mbak Riri, sorry, Iya, iya Mbak. nih, Mm-mm. Pak Agung memberikan info, bisa Ah, telepon ke BKN oke, aja. gimana? Mm-mm. Telepon ke BKN tuh nomornya berapa ya? 021 8010 321 sampai 8093008, extensionnya 3702. Oke, Extensionnya, berarti mungkin ntar saya extensionnya tuliskan di pusat komen saja kali ya Mbak, pembinaan karena jabatan. panjang mungkin. Atau mungkin ada di webnya Mbak, di web Boleh. BKN. Bentar, saya forward aja dulu Oke, kali oke. ya. Oke. Extension. Wah, ini ada yang bilang asik naik. Semoga angka per butirnya jadi naik. Dari Mbak Sofi nih. Oh, Oke. oke. Nanti mungkin untuk nomornya Mbak Pamela ini udah mengirimkan WA ke saya. Ntar saya akan update di Instagram karir.talenta. Jadi teman rekan-rekan ASN yang ingin menghubungi Pak Agung di Pusat Pembinaan JF bisa menghubungi beliau. Ya, begitu mungkin ya Mbak ya. Iya. Oke. Ada lagi Mbak yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan ASN? Udah sih. Kayaknya itu. Udah Apa ya. lagi ya? Oke Mbak. Oke Mbak. Ini makasih banget nih udah bisa menjadi narasumber di acara Career and Talent Talk series kita kali ini. Ini seru banget nih kayaknya memecahkan rekor nih Mbak terlama nih. 1,5 jam saya lihat. Padahal sebenarnya slot waktunya 1 jam. Cuma tadi karena rekan-rekan ASN sangat antusias nih. Saya nggak tega juga ya kalau misalnya apa namanya untuk mengkat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan asesor SM aparatur karena kan tadi melihat bahwa
kuota dari asesor SDM aparatur itu masih sangat kurang. Jadi saya pikir dengan adanya terpajangan waktu di sini untuk semakin mengekspor terkait dengan Jeff asesor SDM aparatur kepada Mbak Pamela, semoga bisa meningkatkan jumlah asesor SDM aparatur di Indonesia ya Mbak ya. Iya. Makasih banyak ya Oke. sudah Iya nanya-nanya. sama-sama Mohon Mbak. maaf jika jawabannya kurang memuaskan karena terus terang kalau masalah teknis saya nyerah. Ya karena itu kan memang wajar karena Mbak Pamela itu emang di pusat penilaian kompetensi. Jadi kita juga kan Iya. punya ranahnya masing-masing kan Mbak ya. Kita paham. Oke deh Mbak, makasih banget sekali lagi udah join di IG Live sebagai narasumber. Mungkin ntar di lain kesempatan kita bisa kolaborasi lagi nih Mbak ya. Makasih ya Mbak ya. Oke, makasih. Oke, rekan-rekan ASN, dengan berakhirnya tadi closing statement dari Mbak Pamela, berarti berakhir juga acara IG Live kita hari ini. Nah, untuk rekan-rekan ASN yang eh, tadi ketinggalan misalnya untuk bergabung di acara IG Live hari ini, bisa ntar dilihat lagi di IG Live, di IGTV, di IG ini, di karir.talenta, atau juga nanti kami akan upload di YouTube kami di ASDEP Manajemen Karir dan Talenta. Jadi selain ada acara Career and Talent Talk series ini, ada juga rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASDEP Manajemen Karir dan Talenta. Jadi jangan lupa untuk follow IG kami dan juga subscribe di YouTube kami ASDEP Manajemen Karir dan Talenta. Jadi bisa mengetahui update-update apa nih yang kita lakukan terkait dengan kebijakan manajemen karir dan talenta ASN. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya Raria Mariala, Riri, undur diri dulu. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi rekan-rekan ASN sekalian. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Mungkin harinya tidak akan sama. Ntar kami akan umumkan di IG kami. Jadi tetap pantengin IG kami supaya tahu nih kira-kira acara IG Live ini untuk di minggu depan itu hari apa dan tanggal berapa. Oke. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Selamat siang. Dadah.